wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah Masjid Baitur Rahman, kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati, wabil khusus Dr. R. Cahyono dari Depok yang sebagai tamu istimewa kita yang saya hormati pula. Pada hari ini alhamdulillah mari kita panjatkan puji puja serta rasa syukur kepada Allah atas segala curahan nikmatnya yang begitu besar, wabil khusus nikmat sehat walafiat, panjang umur serta nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah pada pagi hari ini yang penuh berkah ini, di tempat yang terbaik ini, kita dipertemukan oleh Allah dengan orang tamu kita, yaitu Dr. R. Cahyono. Mudah-mudahan pertemuan silaturahim kita akan memberikan manfaat pada kita baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Tuhan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada beliau dan sahabatnya serta umatnya, dan mudah-mudahan kita nanti dicatat sebagai umat yang mendapat syafaat dari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum dimulai hadirin sekalian, perlu saya kenalkan sekilas bahwa pada pagi hari ini kita kedatangan tamu, yaitu Dr. R. Cahyono dari klinik holistik, rumah sehat holistik yang ada di Green Lake. Tahu ya Green Lake ya? Ya. Nah, nanti biar lebih lengkap beliau nanti akan berbagi. Beliau tinggal di Depok dan berasal dari Semarang. Ya, nanti kalau yang ada di Semarang boleh kalau ingin lebih setelah acara ini. Kedatangan beliau pada hari ini insya Allah akan sharing tentang ilmu kesehatan. Mungkin secara simpel, hidup sehat ala Rasulullah. Ya, bagaimana sebetulnya Rasulullah menjalani kehidupan sehingga bisa sehat. Tapi umatnya banyak sekali yang umur-umur seperti kita itu terutama sudah mulai berbicara tentang dokter siapa, kemana atau pengobatannya, sakitnya apa, asam urat atau jantung atau dan sebagainya. Nah, agar kita tidak salah cara menterapi, ya, tidak salah ke perdukunan, karena sekarang banyak sekali ya orang sakit nggak sembuh-sembuh larinya ke alternatif. Alternatif ini masih abu-abu, ya. Bisa Islami, bisa juga seperti Islami gitu. Apalagi yang sekarang lagi viral ini ya Pak Ramdhani, biasanya mengikuti ya pesulap merah, lagi membongkar ilmu-ilmu perdukunan. Lah pada hari ini ada pakar, ya dokter, pakar ahli bidang kesehatan, insya Allah akan menyoroti dan akan mengkaji dari sisi keislaman. Oleh karena itu nanti lebih lanjut silahkan Dok dikupas tuntas dan mungkin nanti dikasih forum sharing dan tanya jawab saudara. Nah, itu mungkin yang sudah sampaikan, kurang lebihnya maaf. Silahkan ikuti secara khidmat dan siapkan pertanyaan-pertanyaan berkualitas untuk kita bersama. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang terus dilimpahkan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, dan pastinya juga nikmat kesehatan. Salam serta salawat selalu bercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaat oleh beliau nanti di akhirat. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ketua Dewan Pengaturan Masjid Baitur Rahman, wakilnya dan segenap pengurus masjid, dan tentunya juga para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu pada sholat subuh yang dirahmati dan kita Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, kami Dr. Cahyono mewakili Predikti, Perhimpunan Dokter Digital Terintegrasi Indonesia, mewakili Perhimpunan Dokter Herbal Medik Indonesia, mewakili Aspetri, Asosiasi Pengobat Ramuan Tradisional Indonesia, dan mewakili secara khusus klinik kami, Rumah Sehat Holistik Indonesia dan Kampung Sehat Holistik. Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita pada pagi hari ini kami namakan manasik kesehatan.
Adapun tujuan dari manasik kesehatan yang pertama, tentunya kami akan memberikan pendidikan ilmu kesehatan, ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Tentunya sekali lagi harus dilandasi dengan pendidikan, ya, ilmu kesehatan. Semoga kedatangan saya ke sini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Lalu tujuan kedua dari kegiatan manasik ini, kami akan memperkenalkan sebuah metode pengobatan gabungan antara pengobatan medis konvensional ala barat dan pengobatan yang dimana kita sebut sebagai integrated medicine. Dan hari ini tentunya kita ada satu tema yang kami akan angkat, judulnya adalah kenapa penyakit kronis sulit untuk disembuhkan, ya, dan bagaimana cara mencegahnya. Ya, tentunya hari ini pencegahannya ini dengan cara pengobatan holistik, dengan cara sehat ala Rasulullah SAW. Kenapa saya melakukan manasik kesehatan dari masjid ke masjid, ya, yang alhamdulillah sudah kita jalankan lebih dari 5 tahun, ya. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, kembali lagi saya tegaskan di sini, ini untuk pencegahan terhadap penyakit yang hari ini sempat terlupakan karena adanya pandemi COVID-19. Ya, 3 tahun, hampir 3 tahun kita disibukkan bagaimana cara mencegah dan mengobati penyakit yang disebabkan karena virus corona 2019, sehingga kita lupa ternyata di luar sana penyebab kematian tertinggi justru disebabkan karena penyakit degeneratif. Penyakit jantung koroner dan penyakit stroke masih menduduki peringkat pertama sebagai penyebab kematian nomor 1 di dunia, termasuk di Indonesia. Lalu disusul Badan Kesehatan Dunia WHO menyatakan negara kita Indonesia menduduki peringkat ke-6, yang dimana masyarakatnya sakit diabetes mellitus peringkat ke-6 seluruh dunia, dan angkanya terus bertambah, sehingga perlu adanya upaya pencegahan. Ya, inilah tujuan kami melakukan pendidikan kesehatan lewat kegiatan manasik kesehatan ini, ya, dari masjid ke masjid, agar masyarakat Indonesia khususnya kaum muslimin itu sehat. Ya, kita hari ini nanti akan bahas kenapa penyakit seperti diabetes, hipertensi, jantung, stroke adalah penyakit yang sangat sulit disembuhkan. Bahkan menurut ilmu kedokteran medis konvensional dikatakan penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan dan harus minum obat seumur hidup. Tapi teori ini saya tidak sepakat, tidak setuju. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda dalam salah satu hadisnya yang berbunyi, likulli da'in dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan inilah yang menjadi alasan kedua saya kenapa saya hijrah. Hijrah bukan berarti meninggalkan ilmu pengobatan medis, tapi kami belajar lagi pengobatan di luar medis. Saya dari Semarang, ya. Lalu ada juga mitra kami, kawan kami, satu seprofesi, Dr. Jedul Akbar, juga dari Semarang. Kalau saya lulusan Unisula, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, ya. Kalau beliau lulusan Undip, selisih 2 tahun, ya, saya angkatan 93, di mana Dr. Jedul Akbar angkatan 95.
Setelah lulus kami belajar pengobatan, salah satunya adalah pengobatan tibung nabawi, pengobatan tradisional ala Nabi. Ya, dan saya juga mendapatkan kesempatan luar biasa, ya, dikirim oleh sebuah perusahaan herbal dari China untuk belajar di sana, di kota Beijing dan kota Anguo, juga dalam rangka mendalami pengobatan tradisional. Ya. Beberapa kali saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang konsultan perusahaan herbal dari Eropa. Nah, inilah titik di mana saya menemukan sebuah jawaban. Ternyata dunia tidak sesempit daun kelor, katanya. Ilmu Allah itu luas. Ya. Setelah kami beberapa kali mendapatkan kesempatan belajar dari perusahaan-perusahaan asing, yang disinilah saya baru memahami ternyata antara pengobatan medis dan pengobatan tradisional ini ternyata bisa digabungkan. Kalau dulu kita mengenal bahwa yang namanya medis sama pengobatan tradisional itu saling berbenturan, teorinya terkadang bertolak belakang. Seorang dokter di luar sana mengatakan hati-hati minum jamu, hati-hati minum herbal karena dapat merusak ginjal. Seorang herbalis pun mengatakan, seorang praktisi pengobatan tradisional baik itu tabib atau sinse pun mengatakan hati-hati kalau minum obat kimia terlalu lama karena juga dapat merusak ginjal. Lalu mana yang benar? Ya, keduanya benar, tapi juga ada yang salah. Disinilah akhirnya pengobatan holistik menjawab kekurangan dari keduanya. Ya, dimana kalau kita selama ini taunya bahwa herbal itu tradisional, ya, sifatnya empiris, tidak ada uji klinis, diracik-racik, direbus, ya, itu memang ada efek sampingnya. Karena kalau kita minum herbal, entah itu dari daun sambilutu, daun pegagan, buah mahkota dewa, rimpang-rimpang, ya, itu bukan hanya zat yang baik yang masuk dalam tubuh kita, ampas-ampas atau zat asing atau bahkan logam berat, toksin, racun yang terkandung dalam tanaman itu pun bisa menjadikan kerusakan pada ginjal kita. Jadi statement dokter di luar sana itu tidak salah, tapi kembali lagi terjawab, ya, disempurnakan oleh pengobatan holistik bahwa herbal yang dipakai oleh metode holistik itu bahan dasarnya sama dari herbal-herbal yang ada di sekitar kita, mulai dari akar yang kita sebut rimpang, batang, kulit, daun, bunga, sampai buah, itu bahannya sama, tetapi yang diambil hanya senyawa aktifnya saja. Zat-zat yang tidak bagus, zat yang tidak baik, itu sudah disingkirkan, tentunya dengan cara pembuatannya didukung dengan teknologi yang modern, dan juga ada uji klinisnya. Oleh karena itu, herbal yang dimaksud di dalam metode holistik lebih dapat diterima oleh ilmu kedokteran medis secara internasional, karena bukan lagi katanya, bukan lagi hanya sifatnya empiris, tapi sudah melalui banyak penelitian. Jadi kalau ditanya, dok, apa sih bedanya antara pengobatan holistik dan pengobatan tradisional? Ya, basisnya sama, bahan obat yang dipakai sama, tetapi cara
dan teknologinya pasti jauh di atas pengobatan tradisional yang sifatnya hanya tradisional, tidak memakai teknologi. Itu yang pertama. Lalu beda yang kedua, pengobatan holistik itu apakah bisa digabungkan dengan obat-obat kimia? Bisa. Ya. Jadi kalau ada seseorang yang sudah lama minum obat kimia, misalnya amlodipin bagi yang penderita hipertensi, metformin bagi yang sakit diabetes, apakah bisa digabungkan? Alhamdulillah, ya, herbal dengan basis pengobatan holistik itu bisa digabungkan, tapi hanya dalam beberapa waktu ke depan, di mana setelah terjadi perbaikan, ya, di mana herbal yang diminum oleh seorang pasien itu sudah menunjukkan hasil yang positif, mulai dari darahnya sudah bersih sampai dengan tingkatan sel-sel organnya sudah terjadi regenerasi sel kembali, barulah obat-obat kimia tersebut diturunkan dosisnya pelan-pelan sampai pada tahapan berhenti minum obat, baik dari obat kimia maupun obat herbalnya itu sendiri. Disinilah yang saya maksud, apa benar semua penyakit bisa disembuhkan? Terjawab setelah kami terjun langsung, ya, mendalami pengobatan secara holistik. Dan 15 tahun ini alhamdulillah, ya, pasien-pasien yang sudah dinyatakan tidak bisa sembuh, pasien-pasien yang sudah kronis, bahkan di antara mereka ada beberapa yang sudah hopeless, menyerah, tapi alhamdulillah, ya tentunya kembali lagi ini berkat izin Allah. Holistik adalah sebuah jalannya saja, sebuah ikhtiar. Alhamdulillah bisa disembuhkan sampai tuntas. Jadi itulah konsep holistik yang sudah mulai diterima oleh dunia kedokteran, khususnya di Indonesia. Tapi kalau di Eropa, di Amerika, di Jepang, di Korea, itu hampir semua rumah sakit sudah metodenya holistik, bukan lagi hanya sekedar medis, tapi sudah kembali ke pengobatan holistik. Karena kembali lagi saya tegaskan di sini, ilmu Allah itu benar, yang tidak benar itu kita sebagai manusianya, gitu loh. Nah, bagaimana cara kita, ya, membuat pengobatan ini menjadi benar? Tentunya mengikuti apa-apa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah singkat cerita metode holistik yang masih terus kita kembangkan. Kita tidak berhenti sampai di sini karena teknologi berkembang pesat di luar sana. Banyak ditemukan formula-formula herbal terbaru dengan teknologi yang canggih-canggih, ya, sehingga kita tidak, sekali lagi, tidak berhenti sampai di sini. Terus kita update ilmu dan teknologi, ya. Seperti kemarin, ya, saya menemukan teknologi stem cell. Walaupun memang stem cell ini tidak asing dalam ilmu kedokteran, tetapi teorinya betul, tetapi prakteknya dalam kenyataannya memang sulit untuk bagaimana cara meningkatkan stem cell tubuh. Ya, ada perusahaan herbal dari Jepang menemukan satu formula yang dapat meningkatkan stem cell dalam tubuh. Stem cell itu apa? Stem cell adalah sel puncak, ibunya dari semua sel yang berfungsi untuk regenerasi sel tubuh kita. Kemarin saya juga mendapatkan informasi ada sebuah perusahaan herbal dari Spanyol, ya, menemukan formula herbal untuk penyakit kanker. Penelitiannya 27 tahun. Nah, ini tidak main-main nih. Risetnya panjang, bukti ilmiahnya komplit, ada uji klinis, ya, dapat menyembuhkan penyakit kanker sampai stadium 4 tanpa harus kemo dan operasi. Lalu saya tanya isinya apa? Isinya kayu manis dan green tea. Saya berpikir sejenak, apa bisa kayu manis dan
teh hijau ini dapat menyembuhkan penyakit kanker sampai stadium 4. Ternyata formula tersebut bukan hanya berbicara mengenai isi dari kandungannya, tapi ternyata kelebihan dari produk tersebut adalah teknologi di balik pembuatannya. Mereka punya teknologi yang kita tidak punya, bahkan dihak patenkan di seluruh dunia, hanya perusahaan tersebut yang punya teknologi tersebut. Nama teknologinya biomolecular activation. Apa itu? Saya pelajari. Ya. Ternyata biomolecular activation itu adalah sebuah teknologi yang mampu meningkatkan kemampuan zat-zat aktif, senyawa aktif anti kanker yang terkandung dalam 2 herbal tersebut dikuatkan 4.000 kali kekuatannya. Jadi satu kapsul kecil seolah-olah perbandingannya itu minum lebih dari 100 kilo kayu manis dan green tea. Nah, kalau kita minum 100 kilo ya keracunan, jangankan 100 kilo. Ya sekilo saja langsung keracunan kan. Karena kadang-kadang kalau kita minum tanaman obat tersebut 90% adalah ampas, hanya 10% yang aktifnya saja yang inti dari obat itu sendiri. Sehingga kalau kita minum misalnya secara tradisional dengan ramu-ramuan seadanya, ya benar, hati-hati karena masih banyak ampas, sampah, zat yang tidak baik masuk dalam tubuh kita. Nah, kembali lagi, inilah yang dimaksud holistic integrated medicine. Ya, teknologi itu berkembang pesat, Pak. Jadi kita jangan tutup teknologi, ya harus melek teknologi. Jadi kalau ada dokter di luar sana mengatakan tidak mungkin herbal dapat menyembuhkan diabetes, hati-hati minum herbal, nah, itu sudah kurang tepat. Berarti dokternya tidak update teknologi, tidak update ilmu, hanya berkutat kepada ilmu medis saja. Walaupun dia seorang profesor sekalipun, tapi kalau bidang keilmuannya hanya di bidang medis, sementara tidak membuka diri untuk mempelajari pengobatan-pengobatan di luar medis yang sudah mendapatkan pengakuan di luar sana, ya pasti ibu berobat ke profesor tersebut pasti akan mengatakan hati-hati minum herbal. Bahkan ada yang menurut saya ini naif, tidak mempelajari herbal secara benar, ya, tapi sudah menjudge bahwa semua herbal di Indonesia ini tidak baik. Nah, itu yang kurang tepat menurut saya. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita langsung masuk materi. Judulnya menarik. Sebetulnya judul ini sudah sering saya sampaikan di setiap seminar saya, karena sudah 5 tahun, ya. Jadi kalau ibu hari ini, bapak hari ini ingin mengulang kembali apa yang saya sampaikan di sini, ya, nanti silahkan buka YouTube, ketik manasik kesehatan, karena sudah banyak masjid-masjid yang mengupload manasik kesehatan dengan judul ini ke YouTube-nya mereka masing-masing. Tapi kalau ingin mendapatkan materi yang lebih spesifik lagi, bicara mengenai penyakit diabetes, hipertensi, jantung, stroke, silahkan juga buka YouTube, ketik Sejadah SCTV. Pernah nonton acara Sejadah di SCTV, Pak? Itu setiap hari, setiap pagi ada saya, ada Ustadz Solmed, ada Cing Abdel. Ya, tapi memang acara tersebut sudah dihentikan oleh pihak SCTV karena kita tidak bisa syuting, ya, karena memang pandemi, jadi sudah tidak ada materi-materi baru, ya. Tapi mudah-mudahan ya kalau nanti pandemi sudah selesai ya kita bisa membuat acara itu lagi, gitu. Nah, sementara ini oleh pihak SCTV, ya, apa yang sudah ditampilkan di SCTV itu dimasukkan lagi ke YouTube, ya, dengan ketik saja Sejadah SCTV, ya. Baik, kenapa penyakit kronis sulit untuk disembuhkan? Ada 3 jawaban.
Yang pertama karena gaya hidup yang salah. Kalau bicara gaya hidup ini kan meliputi dari pola makan, pola tidur dan istirahatnya bagaimana, olahraganya bagaimana, itu semua. Ini ada yang keliru di sini. Terutama masalah pola makan. Ada hadis kedua. Kalau hadis pertama tadi bunyinya likulli da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Hadis kedua di sini mengatakan tidak ada tempat yang lebih buruk kecuali di dalam perutnya anak cucu Adam. Nabi ingin mengatakan kepada kita, ternyata di tubuh kita ini ada satu tempat yang buruk, namanya usus. Artinya begini, diterjemahkan, buruk kalau makanan kita buruk, tapi akan menjadi baik kalau makanan kita pun baik. Di saat buruknya sistem pencernaan, disinilah awal muasal gerbang munculnya penyakit degeneratif. Dan ternyata dibenarkan oleh ilmu kedokteran holistik. Penelitian-penelitian yang banyak dilakukan 20 tahun terakhir ini membenarkan secara tidak sengaja, secara tidak langsung, hadis Nabi ini dibenarkan oleh ilmu kedokteran modern, dalam hal ini adalah holistik. Dan salah satu ilmuwan yang bisa disebut sebagai bapak kedokteran holistik dunia, namanya Dr. Bernard Jensen, mengatakan 80% penyebab penyakit degeneratif seperti asam urat, gula darah, diabetes, kanker, stroke, jantung dimulai dari masalah pencernaan yang buruk. Berarti ini kan antara hadis dan ilmu modern yang tentunya dibuktikan secara ilmiah itu benar. Kembali lagi, kenapa penyakit kronis di Indonesia ini banyak? 15 tahun, 20 tahun saya jadi dokter, 15 tahun saya menjadi dokter praktisi pengobatan holistik, dokter spesialis naturopati. Selalu setiap hari didatangi pasien kalau tidak hipertensi, diabetes, jantung, stroke, gagal ginjal. Dan angkanya terus bertambah Bapak Ibu sekalian. Buktinya apa? Rumah sakit ramai. Ya. Rumah sakit Darmais tidak pernah sepi. Rumah sakit harapan kita untuk penyakit jantung 2 kali lipat lebih ramai daripada Darmais. Rumah sakit umum daerah di setiap provinsi selalu ramai dan ngantri. Puskesmas juga begitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena pola makan bangsa kita ini sudah mulai salah. Salah bagaimana sih dok? Ayo kita buktikan saja. Siapa di antara Bapak Ibu yang di rumahnya tidak punya mie instan? 7 tangan, ada enggak yang tidak punya mie instan? Hanya 1 orang yang enggak punya. Enggak pernah beli mungkin, atau stoknya habis, Bu. Stoknya lagi habis. Belum beli. Ya, jadi kita buktikan nih pola makan bangsa kita seperti apa. Siapa di antara Bapak Ibu yang dalam waktu 1 minggu tidak makan goreng-gorengan? Impossible sepertinya dok, kalau tidak makan goreng-gorengan. Siapa di antara Bapak Ibu yang setiap hari makan minimal 3 jenis buah-buahan? Pertanyaan ini ada maksudnya Pak. Ya, pertanyaan saya barusan 3 macam pertanyaan ini ada maksudnya. Ayo kita jawab, kita telaah, kita pelajari. Tubuh manusia ini terdiri dari 3 unsur. Mind itu pikiran, body, jasmani yang terlihat, dan soul, jiwa. Inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk lain, membedakan antara manusia dan hewan. Antara pikiran, jasmani dan rohani harus selaras jalannya. Kalau ada salah satu yang timpang, ada salah satu yang sakit, akan berdampak kepada sakit yang lain. Contoh misalnya di saat ibu lagi stres, banyak pikiran, depresi, ya, itu akan berdampak kepada fisiknya. Kan begitu Pak? Begitu juga sebaliknya. Nah, kita hari ini sedikit bicara masalah jasmani. Bagian terkecil tubuh makhluk hidup secara jasmani namanya sel.
Jadi kalau ingin membuat tubuh kita kuat, ya pastikan sel-sel tubuh kita sehat dan kuat. Apa rahasia supaya sel-sel tubuh kita sehat dan kuat? Yang pertama, berikan nutrisi yang terbaik. Makanan sel adalah asam amino. Asam amino itu dari protein, bukan karbohidrat. Karbohidrat itu hanya sebagai sumber energi. Tapi kalau orang tidak makan karbohidrat, apakah energinya tidak ada? Ya tetap ada, karena energi itu bisa diambil dari lemak ataupun dari protein. Jadi kalau manusia tidak makan karbohidrat pun, ya tidak akan sakit atau bahkan mati gitu loh. Tapi kalau manusia 1 minggu saja tidak makan protein, pasti akan jatuh sakit. 3 bulan tidak makan protein, ya pasti akan dead gitu loh. Jadi makanan sel adalah protein. Makanan sel yang kedua adalah oksigen, dan tentunya yang ketiga adalah air. Ya. Jadi syarat sel-sel sehat, berikan nutrisi yang terbaik. Yang kedua, jangan dirusak sel-sel tubuh kita. Apa penyebab sel tubuh kita rusak? Penyebab kerusakan sel adalah radikal bebas. Tolong ini diingat. Sel-sel yang rusak di dalam tubuh kita, ya, tergantung radikal bebas ini merusak mana. Misalnya merusak pankreas. Sel yang ada di pankreas lama-lama akan muncul masalah, penyakitnya namanya diabetes. Kalau sel di ginjal rusak, lama-lama gagal ginjal. Kalau sel di pembuluh darah kita rusak sehingga pembuluh darah kita menjadi kaku, tidak elastis lagi, ya, penyakitnya hipertensi. Kalau sel di otak, di saraf otak rusak, Parkinson, stroke, Alzheimer, dan seterusnya. Tadi saya sudah jawab, apa penyebab kerusakan sel? Penyebab kerusakan sel adalah radikal bebas. Radikal bebas ini apa, Dok? Radikal bebas ini bukan makhluk hidup, bukan virus, bukan bakteri, tapi sebuah atom, sebuah molekul, sebuah racun yang bisa dianggap sebagai zat asing berbahaya dalam tubuh kita. Nah, radikal bebas kok bisa ada dalam tubuh kita? Ini apa? Penyebab terbentuknya radikal bebas karena proses yang namanya oksidasi. Oksidasi ini apalagi, Dok? Oksidasi itu contohnya kalau di luar sana besi berkarat, itu adalah sebuah proses oksidasi. Berarti tubuh kita bisa karatan? Iya. Gitu loh. Oksidasi terjadi dalam tubuh kita di saat kita beraktivitas, di saat kita bernafas, di saat kita kurang istirahat, di saat kita makan. Berarti tidak ada manusia yang bisa menghindari oksidasi. Karena manusia atau makhluk hidup secara umum tidak bisa menghindari oksidasi, Allah sudah menyiapkan obatnya ada dalam tubuh kita. Menyiapkan obatnya sebagai benteng pertahanan pertama, ya, yang bisa memberikan, yang bisa menetralisir proses oksidasi supaya oksidasi ini tidak menciptakan, menghasilkan yang namanya radikal bebas. Namanya antioksidan, Pak, bukan antibodi. Antibodi itu justru benteng pertahanan kedua setelah antioksidan. Manusia tidak punya antioksidan, 1 jam dead, Pak. Ya, diproduksi mulai dari antioksidan ada di sel, di otot, di tulang, di seluruh organ, di pembuluh darah, itu diproduksi sebagai benteng pertahanan pertama. Ini obat dari segala macam obat. Tapi kalau produk antara produksi dan proses oksidasi tidak balance, ya, oksidasinya lebih banyak dibandingkan produksinya antioksidan tadi, sehingga terbentuk namanya radikal bebas. Hal-hal apa saja yang dapat menurunkan produksi antioksidan? Yang pertama pastinya karena faktor usia. Usia sudah 40 tahun ke atas, itu produksinya secara fisiologis itu akan menurun.
Yang kedua, gaya hidup yang salah inilah yang menyebabkan oksidasi terjadi naik 2, 3, 4 kali lipat. Hal-hal apa saja yang menyebabkan naiknya oksidasi dalam tubuh kita? 1, kurangnya istirahat, diforsir, bekerja sampai larut malam. 2, kurang minum air putih. 3, makan makanan yang tidak bagus. Maksudnya yang tidak bagus itu contohnya apa? Makanan siap saji, daging olahan, minuman kekinian dengan tingginya kalori dalam minuman tersebut, kadar gula yang tinggi, minyak goreng. Nah, tadi saya tanya, siapa di antara ibu-ibu, bapak-bapak di sini yang dalam waktu 1 minggu tidak makan goreng-gorengan? Tempe bagus, tahu tempe bagus, ikan laut bagus, daging domba, daging kambing, daging sapi bagus. Tapi di saat digoreng masuk dalam tubuh kita, oksidasi akan naik 2-3 kali lipat. Mie instan bukan mie-nya yang jahat, tapi bumbu instannya yang berbahaya. Juga dapat berpotensi menaikkan oksidasi. Sudah mulai jelas ya Pak? Kenapa kok kita bisa sakit? Apa penyebab sakit? Jawabannya tadi, proses oksidasi yang terlalu tinggi dalam tubuh kita. Apa ciri-ciri mereka yang oksidasinya tinggi dalam tubuhnya? Gampang capek, kena 6L, lesu, lemah, lelah, lunglai, loyo, letoy, napas pendek, sering migrain, ya, kesemutan tidak berhenti-berhenti, baal, ya. Apalagi banyak. Bangun tidur biasanya mulutnya pahit. Nah, itu kan salah satu ciri-ciri oksidasi lagi naik dalam tubuhnya. Ya, loh kok ada semua di saya dong. Ya. Tapi kembali lagi, Allah Maha Baik. Allah bukan hanya menciptakan antioksidan ada dalam tubuh kita, tapi sudah menyiapkan antioksidan ada dalam makanan kita juga. Di mana antioksidan yang sudah Allah siapkan sebagai obat kita ada di buah dan tanaman herbal. Yang tadi kita sudah buktikan lagi, siapa di antara Bapak Ibu yang setiap hari makan minimal 3 jenis buah-buahan? Loh kok banyak banget 3 dok? Itu aja sudah saya korting. Menurut ilmu kesehatan holistik, kalau pengen sehat, kalau ingin antioksidannya bertambah dalam tubuh kita, ya setiap hari makan minimal 5 jenis buah-buahan. Karena setiap buah itu banyak mengandung antioksidan yang jenisnya berbeda-beda. Contoh, antioksidan namanya resveratrol. Antioksidan ini dapat mencegah dan mengobati penyakit jantung koroner. Ada di mana? Buah yang berwarna merah keungu-unguan, terutama buah anggur, buah stroberi, buah blueberry. Mahal dok. Di Indonesia punya buah yang murah tapi sudah langka, yang dapat menyembuhkan penyakit jantung. Apa itu? Buah jamblang. Duet. Kalau orang Jawa bilang duet ya Pak. Udah jarang, padahal itu adalah buah baik buat bangsa kita. Di mana Allah sudah memberikan anugerah luar biasa terhadap bangsa Indonesia, iklim terbaik, tanah paling subur di dunia, produsen 70% produsen buah terbesar di Indonesia. Tapi masyarakatnya lupa makan buah. Apakah ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah? Kita lebih suka menzolimi tubuh kita dengan makanan-makanan yang tidak baik, seperti mie instan, makanan siap saji, goreng-gorengan. Coba ibu ajak anak atau cucu ibu ke mall, disuruh milih Kentucky Fried Chicken atau makanan tradisional. Iya. Jadi jawaban pertama karena gaya hidup yang salah. Nah, saya mau cerita. Ada seorang pasien, ibu-ibu usia 55 tahun, sakit diabetes sudah parah. Datang pakai kursi roda, tubuhnya lemah, tidak ada gairah hidup, ya.
Kaki sebelah kanannya membusuk, Pak. Mulai dari betis sampai telapak kaki menghitam, telapak kakinya ini bolong, ya, gangren, jari kakinya sudah copot satu. Suaminya bilang begini, "Dok, istri saya sakit seperti ini sudah lama, tapi 8 bulan terakhir ini semakin ngedrop kesehatannya. Lukanya tidak sembuh-sembuh. Dokter di rumah sakit sudah harus melakukan tindakan amputasi, tapi belum saya lakukan. Kasihan istri saya, Dok, kalau nanti harus kehilangan kakinya. Tapi kalau tidak diobati secara serius, artinya tidak diobati secara benar, ya akan begini terus. Bisa tidak, Dok, tanpa harus operasi?" Suaminya tanya sama saya. "Tanpa harus operasi, bisa tidak, ya, dengan obat-obat herbal, ya, ini bisa sembuh atau tidak? Ayo kita lihat dulu. Saya pastikan dulu sebelum saya kasih treatment, ya, saya melakukan tindakan medical check up holistik." Maksudnya apa tuh, Dok? Medical check up holistik dengan medical check up standar itu apakah ada beda? Ada. Yang pertama, kalau Bapak melakukan medical check up standar, itu harus melalui rujukan seorang dokter. Maksudnya apa tuh kok melalui rujukan dulu dari dokter ahli? Ya, dokter tersebut akan memilih pemeriksaan-pemeriksaan apa saja yang sekiranya cocok buat keluhan Bapak. Tidak semua diperiksa itu. Jadi dipilih. Biasanya di meja dokter itu ada form kerjasama antara klinik tersebut, antara rumah sakit dengan pihak laboratorium. Di situ ada lembaran form. Dipilih, dicentang-centang, bisa begitu kan? Tanda tangan, kirim, bawa surat ini ke laboratorium, diperiksa. Berarti tidak semuanya diperiksa. Tapi kalau pemeriksaan holistik, apapun keluhannya, apapun penyakitnya, sakit, setengah sakit atau bahkan tidak sakit pun kita periksa semua. Itu beda pertama. Beda kedua, teknologi dan alatnya beda, tapi tujuannya sama. Kalau pemeriksaan di laboratorium tentunya diambil darahnya. Lalu ada pemeriksaan radiologi, mulai dari USG, fotoronsen, CT scan, dan seterusnya. Tapi kalau alat di klinik kami memakai teknologi kuantum. Ini alat baru, saya menemukan alat ini waktu kami masih belajar di Beijing, Cina. Tanpa mengambil darah Bapak, alat ini mampu mendeteksi 250 parameter fungsional organ. Jadi nanti ketahuan tuh fungsi otak, fungsi jantung, ginjal, paru, liver, dan seterusnya. Hasilnya berupa angka-angka. Di print 30 lembar. Banyak sekali. Ibu itu saya periksa, hasilnya keluar. Mulai dari otaknya saya lihat pasokan darah ke otak kurang. Adanya indikasi penyempitan pembuluh darah di otak. Jantungnya membengkak, pankreasnya rusak parah, fungsi ginjalnya tinggal 50%. Peredaran darah dan sistem saraf ke kakinya tersumbat. Antibodinya melemah, dan parahnya lagi antioksidannya juga sedikit. Alat itu bisa melihat, ya, oksidasi dalam tubuh kita. Dan ini terjadi akibat apa? Gaya hidup yang salah. Suaminya membenarkan, "Dok, benar, istri saya sejak muda tidurnya larut malam." Hati-hati Bapak Ibu sekalian, jam 11 malam kita harus sudah tidur. Karena dari jam 11 sampai dengan jam 1 malam, tubuh kita melakukan bersih-bersih. Tubuh kita memproduksi antioksidan. Tubuh kita melakukan regenerasi sel di saat tidur pulas 2 jam tersebut. Tapi kalau 2 jam itu belum tidur, proses-proses tersebut akan terhambat. Oksidasi naik. Makanya sampai-sampai ada lagunya Rhoma Irama tuh. Jangan begadang. Gitu. Betul Pak? Betul. Dok, istri saya sejak muda makannya larut malam. Jadi kalau makan malam itu deketin mau tidur. Ya karena apa ya? Karena tidurnya larut malam. Jadi malam hari itu lapar lagi. Ada penelitian, orang yang kebiasaan makan kurang dari 4 jam sebelum tidur malam itu akan menyebabkan juga oksidasi naik.
Dok, istri saya tidak suka yang namanya air putih, paling 1 hari tidak sampai 1 liter dok minumnya. Nah, hal-hal seperti inilah yang menyebabkan pada akhirnya produksi antioksidan menurun, oksidasi naik, ya, terbentuknya radikal bebas. Sedikit demi sedikit radikal bebas itu merusak sel-sel tubuhnya pada satu titik di mana tubuhnya tidak mampu lagi menahan serangan dari radikal bebas, sehingga muncullah yang namanya sakit. Dan begitu. Lalu apa yang harus dilakukan ibu tadi? Ya mau ndak mau, suka ndak suka harus dirubah gaya hidupnya. Alhamdulillah beliau mengikuti saran saya. Saya resepkan obat herbal buat beliau, mulai dari dibersihkan ususnya, dibersihkan darahnya, dikuatkan antioksidan dalam tubuhnya, ya. Dan pada akhirnya alhamdulillah tidak ada yang sia-sia. Di bulan ke-8 beliau sembuh dari penyakitnya. Kakinya mulus lagi, tidak ada satupun luka. Ya, walaupun jari kakinya sudah hilang 1, ya tidak bisa tumbuh lagi. Kan kita bukan cicak yang ekornya kalau putus tumbuh lagi. Kalau sudah copot jarinya 1, ya sudah. Tapi bersih, sudah mulus lagi. Penyakit komplikasinya sudah sembuh, diabetesnya terkontrol. Kemarin datang, sudah gagah, sudah ceria. Ya periksa ulang, alhamdulillah hasilnya baik. Setelah sembuh, suaminya bilang, dok, setelah sembuh nih dok, istri saya, kebiasaan lamanya muncul lagi nih dok. Apa itu kebiasaan namanya? Suka jalan-jalan ke mall lagi katanya. Oh ya enggak apa-apa itu. Paham di sini. Jadi kenapa penyakit kronis ini disembuhkan? Karena gaya hidup kita yang salah. Kita selalu berpikir instan bahwa sakit kita sembuh ini hanya karena obat. Tidak, Pak. Yang paling penting gimana caranya meminimalisir proses oksidasi. Kedua, meningkatkan antioksidan dalam tubuh kita. Insya Allah sehat, Pak. Karena obat pertama, obat yang menjadi benteng pertahanan tubuh kita namanya antioksidan. Tidak lain dan tidak bukan, antioksidan itu hanya ada di buah dan tanaman obat. Sebagai salah satu contoh, kenapa beberapa tahun yang lalu daun kelor itu sangat populer? Karena ternyata diteliti daun kelor itu mengandung ratusan antioksidan kuat yang dapat meningkatkan antioksidan dalam tubuh kita. Kenapa sambiloto diklaim oleh Jerman menjadi obat herbal terbaik, 10 obat herbal terbaik di dunia, daun sambiloto? Karena mengandung senyawa aktif yang namanya antioksidan yang dapat meningkatkan kerja dari pankreas, mencegah dan mengobati penyakit kanker dan seterusnya. Tapi kembali lagi, yang saya maksud dalam sebuah obat herbal, di dalam tanaman obat herbal yang dapat mengobati penyakit kita itu adalah senyawa aktif yang namanya antioksidan. Sehingga sekali lagi saya tekankan di sini, inilah beda antara herbal holistik dan tradisional. Kalau herbal tradisional dalam 1 kilo tanaman obat herbal itu, ya antioksidannya paling beberapa miligram. Sisanya apa ya? Ampas, sampah gitu loh. Sehingga herbal holistik inilah menjawab. Dalam 1 kapsul ya isinya adalah 100% senyawa aktif yang namanya antioksidan. Nah, tergantung antioksidannya ini fungsinya buat apa saja. Ada yang buat kanker, ada yang buat memperbaiki diabetesnya, ada yang bekerja di sel-sel pembuluh darah, ada yang dapat mengobati ginjalnya dan seterusnya. Ya, kalau tadi saya katakan resveratrol dapat mengobati penyakit jantung koroner. Ada lagi yang namanya lycopene, dapat mencegah dan mengobati penyakit prostat. Ada di mana? Buah tomat dan semangka. Antioksidan namanya bromelain, dapat mencegah penyakit kanker payudara. Ada di mana? Buah nanas. Antioksidan yang dapat mencegah penyakit Alzheimer, pikun. Ada di mana? Buah alpukat. Semua buah mengandung antioksidan, tergantung dari jenisnya buah itu masing-masing. Karena setiap buah mengandung konsentrat antioksidan yang berbeda-beda. Makanya makan buah jangan satu macam, setiap hari makan pisang terus. Ya bukan berarti tidak boleh, tapi ada kandungan antioksidan yang tidak ada di pisang tapi ada di buah lain gitu loh.
Jawaban kedua, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Pengobatan yang keliru, pengobatan yang salah. Datang seorang ibu-ibu usia 58 tahun, dok pinggang saya sakit dok. Sudah ke dokter ahli saraf, diduga awalnya saraf kejepit, ternyata setelah dironsen tulang belakang saya bukan saraf kejepit. Pindah lagi ke dokter ahli ginjal, diduga ada gangguan ginjal, setelah di USG ginjal saya normal. Terus saya hanya diberikan obat pereda nyeri karena belum ketemu penyakitnya. Tolong obati saya dok, nanti dulu jangan buru-buru tanya obat. Ya saya akan melakukan medical check up holistik. Ya, kita punya alat kedua, namanya CT scan. Tahu Pak? Tapi beda teknologi. Kalau CT scan di rumah sakit teknologinya MRI, magnetic resonance imaging, tapi kalau teknologi CT scan di kita dengan teknologi gelombang otak NLS, nama alatnya 3D NLS bioscanner, penemuan ilmuwan dari Rusia. Tapi sekarang sudah diproduksi di banyak negara. Alatnya tidak besar, hanya sebesar podium ini, tiduran di sebelah alat, dipasangkan seperti helm ke kepala, nanti keluar gambar-gambar organ 3 dimensi full color dari otak sampai jempol kaki kelihatan semua. Berikut dengan tingkat kerusakannya. Jadi di print. Kalau alat pertama tadi hasil printnya adalah angka, kalau alat kedua ini hasil printnya adalah gambar-gambar organ 3 dimensi. Ibu itu saya periksa pakai teknologi tersebut. Hasilnya keluar ternyata sakit pinggangnya bukan saraf jepit, bukan gangguan ginjal, tapi ada infeksi di rahim. Kok bisa dok infeksi di rahim menyebabkan sakit pinggang? Nah infeksinya ini, kumannya ini yang ada di rahim menyebar ke tulang panggul, menyebabkan inflamasi atau peradangan di otot-otot dan sendi-sendi di panggul. Setelah tahu penyakitnya itu ya baru saya obati. Tepat diagnosisnya, insya Allah obatnya tepat. Itulah ikhtiar kita. Setelah ikhtiar ya kita berdoa untuk meminta kesembuhan. Bagaimanapun kesembuhan itu adalah hak veto Allah. Alhamdulillah beliau sembuh dari penyakitnya. Datang lagi yang kedua, bapak-bapak umur 65 tahun. Dok, saya sering mual, sering kembung, ada nyeri di ulu hati. Kira-kira sakit apa Pak? Sakit mah. Kalau Bapak sakit mah minum obat apa? Roma. Ganti lagi polisi Milangka. Ke puskesmas ya dokter di sana karena nggak diperiksa ya langsung ngasih obat omeprazol misalnya. Nggak sembuh-sembuh. Ternyata setelah diperiksa dengan alat yang kita punya tadi bukan sakit mah tapi sakit batu empedu. Nah kalau sakit batu empedu sembuh nggak pakai proma? Ya nggak bisa sembuh. Berarti pengobatan yang datang lagi ibu-ibu masih muda 30 tahun. Dok, sakitnya tuh di sini katanya. Sakitnya tuh di sini. Sakit apa Pak? Ya sambil guyonan ibu ini membawa lembaran pemeriksaan rekam jantung, diperiksa oleh dokter ahli jantung, dinyatakan jantung bocor. Keluhannya apa Bu? Sering sesek, ya, sering ngos-ngosan, napas pendek. Kok udah lama minum obat jantung udah sembuh-sembuh ya dok? Ayo kita periksa. Diperiksakan di scan-nya, kita scan. Organ apa aja yang di scan? Ya seluruh organ. Ternyata sakit jantungnya, kebocoran jantungnya itu penyebabnya akibat gigi berlubang. Kuman yang ada di gigi namanya Streptococcus suka hijrah lewat darah, pindah ke klep jantung, menetap di klep jantung, membuat klep jantung kita menjadi kaku dan bocor pada akhirnya. Pindah lagi ke bawah, bahayanya kalau sampai ke ginjal, ginjal kita bocor, lama-lama gagal ginjal. Jadi pengobatan holistik bukan mengobati rasa sakit. Obat yang saya resepkan ini bukan menghilangkan nyeri, bukan menghilangkan pegel-pegelnya. Jadi kalau ada pasien di luar sana, dok saya sudah minum obat 3 hari, kenapa nyerinya tidak hilang? Ya karena obat yang saya berikan bukan menghilangkan rasa nyeri. Sehingga butuh enggak obat-obat kimia yang dapat menghilangkan rasa nyeri? Di awal-awal butuh, supaya untuk menghilangkan rasa nyerinya sesaat dulu. Nah, dengan obat herbal yang saya berikan itu butuh waktu minimal 1 bulan untuk memperbaiki sampai dengan tingkatan selnya diperbaiki. Kan begitu.
Kalau betul-betul nanti organnya sudah membaik, ya organ yang sakit sudah membaik, ya otomatis keluhannya juga hilang, kan begitu jawabannya. Karena karena pusing, pegel-pegel, kesemutan, apapun yang kita rasakan, itu sesungguhnya bukan penyakit Bapak Ibu sekalian. Itu apa? Pusing, pegel-pegel, migrain, kesemutan, nyeri, kembung, mual, batuk. Itu bukan penyakit, itu adalah alarm tubuh. Cara tubuh ngasih tahu kita, cara tubuh lagi protes, cara tubuh minta haknya. Lalu kita minum obat kimia terus-terusan yang sifatnya hanya sekedar menghilangkan rasa sakit, berarti mematikan alarm tubuh. Seperti halnya masjid ini punya alarm kebakaran. Suatu saat alarmnya bunyi, oh berarti ada api toh? Bapak datang ke masjid, bukan dicari sumber apinya lalu dimatikan apinya, tapi alarmnya diputus. Pasti kan tidak bunyi lagi. Lalu Bapak pulang, apa yang terjadi? Sadar-sadarnya apinya sudah besar, sulit dipadamkan. Itu yang terjadi sama tubuh kita. Di saat kita fokusnya hanya kepada rasa sakit, penyebabnya tidak diobati, jawaban ketiga, penyakitnya sudah terlanjur parah. Itu jawabannya. Ayo kita buktikan saja. Bapak silahkan ke rumah sakit Darmais, tanya sama pasien-pasien di sana. Rata-rata orang yang berobat kanker di Darmais sudah stadium 3, Pak. Jarang yang stadium 1, stadium 2, rata-rata minimal stadium 3. Yang sudah stadium 4 juga banyak. Pindah lagi ke rumah sakit Harapan Kita. Rata-rata yang berobat jantung di sana sudah harus pasang ring. Inilah fenomena yang terjadi di 30 tahun terakhir ini, di mana penyakit kronis tidak bergejala apapun di stadium awal. Makanya disebut sebagai penyakit the silent killer. Ya, pembunuh diam-diam. Kita sering dengar tiba-tiba si A, si Fulan kemarin masih sholat berjamaah, sekarang ada di rumah sakit, katanya kena serangan jantung. Loh, kan nggak pernah sakit dada, nggak ada sesak, tapi kenapa bisa kena serangan jantung? Bukan penyakitnya yang datangnya tiba-tiba, tapi kita tidak sadar bahwa ternyata sudah ada penyakit dalam tubuh kita. Ya, sampai di sini jelas. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk tindakan preventif, sebagai mencegah lebih baik daripada mengobati? Nanti di akhir saya akan memaparkan 7 resep, 7 cara holistik, 7 di dalamnya nanti ada cara-cara sehat ala Nabi yang fungsinya sekali lagi untuk mencegah. Tapi sebelum masuk materi terakhir itu, ayo kita buka sesi tanya jawab. Ya silahkan kalau ada yang mau bertanya, karena materi sudah selesai. Kenapa penyakit kronis sudah disembuhkan? Sekali lagi saya ulang, ada 3. Pengobatan yang keliru, penyakitnya sudah salah pengobatan, dan yang ketiga penyakitnya sudah terlanjur parah. Silahkan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lama dari kata-kata sampai tadi dokter. Pertama, untuk mencegah atau mengurangi, karena saya mulainya agak tinggi dokter ya. Namanya ya. Untuk mengurangi gula tinggi atau diabetes itu buah apa aja yang perlu dikonsumsi untuk kita? Kemudian apa cara-cara yang lebih baik lagi Pak Dokter? Nah, ini saya minum metformin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa? Dengan Pak siapa? Pak Haji? Pak Jaya. Pak Jaya. Pertanyaan Bapak ini kalau saya lihat kok tadi hanya sekedar gimana caranya menurunkan gula darah. Apakah hanya tujuannya menurunkan gula darah atau mengobati penyakit diabetes sampai sembuh? Coba ditanya sama Bapak. Apakah tujuan Bapak berobat hanya sekedar nurunin gula darah atau mengobati penyakit diabetesnya sampai sembuh? Nah, berarti kan tadi pertanyaannya agak sedikit keliru. Bagaimana, Dok, cara menurunkan gula darah saya dengan buah?
Ya kalau perlu jangan menurunin gula darah toh, ya ngobatin penyakit diabetesnya sampai sembuh. Intinya kalau pankreas kita normal, insulinnya normal, darahnya normal dan bersih, gula darahnya pun pasti normal. Tapi kalau tujuan kita hanya sekedar nurunin gula darah, nggak usah repot-repot datang ke klinik saya. Cukup minum metformin, glimipirid, glibenclamid pasti turun. Suntik insulin pasti turun. Tapi kan tidak seperti itu tujuan kita berobat. Tujuan kita berobat, ya berobat dengan beberapa jangka waktu tertentu sembuh. Tapi pertanyaannya juga tidak salah, dok, bagaimana? Apa buah-buahan yang dapat mencegah dan mengobati penyakit apa tadi? Diabetes. Intinya semua buah mengandung antioksidan yang dapat meningkatkan kerja dari pankreas. Tapi buah yang paling bagus untuk mengobati penyakit diabetes itu buah pari. Pari itu buah atau sayur ya? Buah pari. Terus buah mengkudu, paci, ya, itu banyak mengandung senyawa aktif yang dapat meningkatkan regenerasi sel pankreas. Daun sambiloto, ya, terus buah ceri, itu juga dapat meningkatkan kerja dari pankreas. Intinya kalau Bapak kena diabetes dengan gula darah tinggi, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah hindari makan buah yang terlalu manis dan terlalu matang. Buah kelengkeng, buah rambutan, buah durian, itu dihindari Pak. Pisang barangan, itu juga dihindari. Carilah buah yang tidak terlalu manis dan juga tidak terlalu matang. Itu untuk penderita diabetes. Ya Pak, oke. Ada pertanyaan lain? Ya silakan. Waalaikumsalam. Ya, semalangnya pergi Pak. Oh Purwodadi, melewati. Oh iya. Ntar lagi mau keempat Pak. Ya kalau produksi antioksidannya tinggi, antibodinya tinggi, nggak usah perlu khawatir sama COVID. Antioksidan inilah yang menjaga sel-sel tubuh kita dari proses oksidasi. Apa salah satu penyebab oksidasi? Infeksi yang berlebihan, infeksi yang lama dalam tubuh kita. Makanya ada beberapa kasus saya tangani, pasien pasca kena COVID itu akhirnya berakhir dengan penyakit diabetes, hipertensi, bahkan om saya sendiri setelah kena COVID 1 bulan di rumah sakit keluar stroke. Bukan karena virusnya menyebabkan stroke, bukan karena COVID-19-nya menyebabkan diabetes, tapi efek dari infeksi dalam tubuh kita menghasilkan oksidasi dan radikal bebas yang berlebih. Jadi bagaimana cara mencegah dan mengobati COVID-19? Tingkatkan kadar antioksidan dan antibodi dalam tubuh kita. Dengan cara apa? Pertama, ya mengurangi proses oksidasi. Kita harus pelajari hal-hal apa saja yang menyebabkan oksidasi naik tadi. Tidurnya larut malam, itu menyebabkan oksidasi naik. Stres, makan makanan yang tidak baik, kurang minum air putih, itu menyebabkan oksidasi naik. Nah, hal inilah yang perlu dipahami. Setelah itu, makan buah-buahan, minum suplemen yang mengandung antioksidan. Kalau perlu, herbal yang dapat meningkatkan antioksidan. Gitu. Tapi saran saya, sebelum kita minum herbal, sebelum kita melakukan apapun, saran saya medical check up dulu supaya kita paham ini antioksidan yang cocok buat tubuh saya apa jenisnya, organ apa yang perlu diperbaiki dulu, kan begitu. Sehingga
obat ataupun buah yang kita minum tidak sia-sia. Di dalam buku saya yang saya tulis judulnya Mind, Body and Soul, di situ banyak contoh-contoh ramuan herbal dan jus buah-buahan dari 1 sampai sekian banyak. Tapi tidak semua orang bisa minum itu, tergantung dari kebutuhannya. Ada yang butuh ramuan nomor 1, ada yang butuh ramuan nomor 2, ada yang butuh jus nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Itu melalui apa? Saya bisa menganjurkan kalau sudah diperiksa medical check up holistik dari ujung kepala sampai ujung. Oh, Bapak butuhnya jus ramuan nomor 4 misalnya. Seperti itu. Itu lebih baik lagi. Jadi kita minum herbal itu tidak sia-sia. Gitu, Pak. Jelas ya, Pak? Oke, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dok, saya pribadi tertarik dengan pernyataan dokter tadi di awal bahwa ada pengobatan kanker yang tanpa harus kemo, tanpa harus operasi. Nah, pertanyaan saya yang pertama, di mana ini bisa dilakukan di Indonesia, di Jakarta khususnya? Yang kedua, seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan? Karena kalau operasi kemo itu kan luar biasa efeknya, luar biasa biayanya. Iya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan saya mengenai general check up. Tadi kalau general check up dalam ilmu kedokteran kan pasti semuanya sudah tahu. Tapi kalau general check up yang sifatnya tadi ada alat yang ditaruh dalam kepala, kemudian diketahui semua penyakit yang ada, ini kan luar biasa. Apalagi di luar gambar 3D-nya. Nah, di mana ini bisa dilakukan? Sebesar apa biayanya? Iya. Gitu. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk pelayanan pengobatan holistik itu di Indonesia memang masih jarang, Pak. Terus terang masih jarang. Dokter-dokter yang terlibat dalam pengobatan holistik pun masih bisa dihitung dengan jari. Ya, contoh seperti Dr. Jaidul Akbar itu juga sebetulnya tidak 100% holistik, tapi lebih banyaknya ke traditional medicine. Makanya di dalam setiap seminar-seminar beliau selalu memberikan solusi berupa ramuan-ramuan tradisional, rimpang-rimpang yang direbus-rebus. Ya pasti ada positif negatifnya. Positifnya yang namanya rimpang-rimpang, rebusan-rebusan itu biayanya kan terjangkau, bisa dicari, bahkan tanpa biaya pun bisa kita cari-cari. Tapi negatifnya tadi tidak ada teknologi, masih ada efek sampingnya, lalu lama pengobatannya dan seterusnya. Oleh karena itu saya tekankan ya kepada masyarakat, ya kalau minum herbal, terutama herbal tradisional harus didampingi dengan ahlinya, harus ada dasar ilmunya, dipahami dulu ya. Butuh tidak, ya cocok tidak buat kita. Jangan sampai niatnya baik tapi hasilnya tidak baik. Ya. Terus di mana klinik holistik yang ada di Indonesia? Satu adalah Rumah Sehat Holistik Indonesia yang kebetulan itu milik saya, ya, ada di Tangerang, tepatnya di Green Lake City, Ruko Krom, Blok J nomor 8 Cipondoh, Tangerang. Kami juga sedang membangun klinik pusat yang setara dengan rumah sakit, ya, itu ada di Bogor. Ini sedang tahap pembangunan. Di sana nanti ada rawat inapnya, tetapi rawat inapnya di sini agak berbeda dengan rawat inap di rumah sakit. Kalau rawat inap di rumah sakit itu kan di gedung-gedung gitu. Kalau kita tidak di villa-villa, Pak. Jadi berobat di sana dapat double, ya, diobati jasmaninya, dapat refreshing karena tempatnya ada di puncak Bogor, gitu. Jadi sekaligus refreshing. Nah, tapi kalau Bapak juga ingin sedikit lebih jauh, ya, rekanan mitra kita punya rumah sakit di Rumah Sakit Holistik Internasional Purwakarta, ada di Wanayasa Purwakarta. Di sana juga ada pemiliknya Dr. Husain Bajri. Ya. Nah, alat-alat kita pun juga sudah siap, Pak. Jadi kalau Bapak mau medical check up dengan teknologi yang baru tadi saya sebutkan, ya, itu ada di klinik kita. Berapa biayanya? Nah, ini pertanyaan to the point namanya. Piro, Dok?
nanti terakhir saya kasih tahunya. Bahkan saya kasih hadiah. Saya kasih hadiah buat Bapak yang masih setia mendengarkan ceramah saya sampai selesai. Insya Allah 10 menit lagi selesai. Mungkin ada ibu-ibu ada yang mau bertanya terakhir dari ibu-ibu? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Oh ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit ibu-ibu itu kan banyak dari cervix maupun kanker payudara. Nah, itu cara untuk mengatasinya supaya kita tuh jauh dari penyakit itu. Yang kita rasakan sekarang tuh ibu-ibu tidak menyadari penyakit itu seperti kanker cervix. Tahu-tahunya tiba-tiba udah ada stadium 3 itu atau seperti ada minum gitu. Nah, saya tidak berasa dari Baik. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan baik. Dok, bagaimana cara mencegah penyakit kanker, terutama kanker cervix dan kanker lainnya secara umum, ya kanker payudara dan seterusnya, ya. Ya tentunya pencegahan ini bukan hanya bersifat hanya untuk kanker, tapi untuk semua penyakit. Penyakit jantung koroner dan stroke menjadi pembunuh nomor 1 di dunia. Penyakit diabetes dengan komplikasinya menjadi pembunuh nomor 2 di dunia. Penyakit kanker menjadi pembunuh nomor 3 di dunia. Lalu bagaimana cara mencegah itu semua? Nanti di akhir saya akan memaparkan bagaimana cara mencegah itu semua. Karena ada 7 cara pencegahan lebih baik daripada mengobati. Kanker itu kayak benalu, Bu. Ya. Benalu akan semakin lebat manakala kalau kita kasih makanan yang memang kesukaan benalu. Kanker dalam tubuh kita semakin kuat dan bertambah stadiumnya kalau kita terus memberikan makanan buat kanker. Apa makanan buat kanker? Gula. Jadi bagi penderita kanker, hindari gula pasir. Stop. Hindari produk olahan seperti susu. Stop. Nggak boleh makan gula, nggak boleh minum susu. Dan sementara kurangi daging merah yang dibakar. Sate. Ya, itu untuk kanker ya. Terus khusus untuk kanker cervix, 70% penyebab kanker cervix adalah infeksi virus papilloma, human papilloma virus, di mana virus ini tidak terdeteksi di stadium awal, gejalanya pun tidak nampak, tapi ada beberapa kasus yang keputihan tidak sembuh-sembuh, lama-lama keputihannya berbau busuk, ya, setelah diperiksa kanker cervix stadium 3. Bagaimana caranya supaya tidak kena kanker cervix stadium 3? Ya, yang sudah menikah, terutama usia-usia di atas 30 tahun, lakukan secara rutin pap smear. Nah, itu salah satu cara pencegahannya. Tapi dengan teknologi yang kita punya, jangankan pap smear. Semua ketahuan, termasuk ada indikasi kanker di rahim, di payudara, dan semua kanker di tubuh kita pun akan kelihatan dengan scanning kita. Sehingga salah satu pencegahannya, lakukan medical check up secara rutin 6 sampai 1 tahun sekali. 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Gitu, Bu. Tapi lebih spesifiknya nanti di akhir saya akan jelaskan lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya, karena mengingat waktu saya akan memaparkan 7 resep, 7 langkah sehat. Mencegah lebih baik daripada mengobati. 1, langkah pertama, jaga makan. Ya, kita harus kurangi makan jangan berlebihan. 1 tuh. Jadi cara jaga makan itu makan jangan berlebihan. Ada dalam Al-Quran, dikuatkan oleh hadis Nabi, betul? Baik. Yang kedua, jangan makan malam. Kita sudah bahas tadi di awal. Efek dari seringnya Bapak Ibu makan sebelum tidur akan meningkatkan proses oksidasi dan pada akhirnya menekan antioksidan dalam tubuh kita. Jadi antioksidan kita itu tekor, Bu. Karena apa? Tingginya oksidasi.
Ya. Jadi jangan makan malam. Bukan berarti tidak boleh makan malam. Maksud saya itu makannya kalau bisa itu sebelum isya. Syukur-syukur ya sebelum maghrib. Kalau pas lagi tidak puasa. Yang ketiga, cara jaga makan yang ketiga, ya mulai hari ini Bapak Ibu harus pelajari nutrisi. Jadi kita makan itu buat apa? Bukan hanya untuk kenyang, Pak. Kita makan itu bukan karena lapar, tapi kita makan untuk kebutuhan nutrisi dari tubuh kita. Jadi Bapak Ibu harus pelajari apa fungsinya karbohidrat, apa fungsinya protein, vitamin, mineral, ada di mana karbohidrat itu, ada di mana protein, ada di mana mineral, vitamin dan seterusnya. Sementara masyarakat kita paling hobi doyannya makan karbohidrat berlebihan, sudah pakai nasi, pakai mie, bakwan, kerupuk. Nah, itu nasi uduk namanya. Proteinnya mana? 80% karbohidrat, 20% hanya protein. Apalagi tidak ada buah, berarti tidak ada asupan mineral, vitamin dan antioksidan. Ya sakit-sakitan Pak, kolesterol naik, gula darah naik, terutama trigliseridnya naik. Trigliserid saya tinggi, karbohidrat berlebihan. Sehingga kerupuk saja bisa menyebabkan kolesterol naik, yang namanya trigliserid tadi. Ya. Jangan takut sama sate kambing Pak. Sate kambing yang diolah dengan cara yang benar, tanpa lemak, itu adalah makanan sehat. Bahkan Nabi menganjurkan, Pak, sunnah Nabi makan daging kambing. Kan begitu. Daging kambing tidak menyebabkan hipertensi, daging kambing tidak menyebabkan kolesterol naik. Yang menyebabkan hipertensi dan kolesterol naik adalah oksidasi yang disebabkan karena makanan yang buruk, kualitas makanan yang buruk. Ya seperti minyak goreng tadi, apalagi kalau pakai minyak curah yang sudah hitam. Ya, nah itu tadi. Cara jaga makan yang keempat, makanlah yang halal dan thayyib. Nah, ini nggak perlu dijelaskan, halalan dan thayyiban. Langkah kedua, mulai hari ini jangan tidur larut malam. Tidur larut malam akan menyebabkan oksidasi naik. Jangan tidur setelah sholat subuh. Tidur setelah sholat subuh meningkatkan risiko kena Alzheimer dan pikun. Jangan tidur antara asar dan maghrib, menyebabkan daya tahan tubuh melemah. Jadi jangan tidur larut malam, jangan tidur setelah sholat subuh, dan jangan tidur antara asar dan maghrib. Jadi kalau sunnah Nabi tidurnya setelah zuhur. Langkah ketiga, minum air putih yang cukup. Apapun kondisinya, pastikan air putih itu minimal sesuai dengan kebutuhan kita. Bagaimana cara menghitungnya? 40 cc kali berat badan. 40 cc kali berat badan. Ya kalau berat badan 70 kilo ya kurang lebih 2,8 sampai 3 liter. Kurang dari 2 liter berbahaya. Dapat merusak ginjal. Jadi langkah ketiga, minum air putih yang cukup. Langkah keempat, puasa secara teratur. Puasa ada 2 cara. Cara Islam, cara holistik. Cara Islam tidak perlu dijelaskan. Ada puasa Ramadan, puasa sunnah, Senin, Kemis, Daud dan seterusnya. Tapi puasa dengan cara holistik namanya intermittent fasting. Puasa 16 jam, dimulai dari jam 8 malam, berakhir jam 12 siang besoknya. Jam 8 malam berhenti makan sampai dengan jam 12 siang, tapi masih boleh minum air putih. Puasa intermittent fasting itu masih boleh minum air putih. Ya. Mulai dari teh, kopi, buah, apalagi nasi itu jangan dimakan dulu selama puasa itu. Nanti jam 12 siang makan, sebelum maghrib makan. Lakukan selama 3 bulan, insya Allah sehat. Itu 4. Yang kelima, jaga hati, karena penyakit fisik juga berasal dari hati yang sakit. Kemarin Bu, ada pasien ibu-ibu umur 58 tahun kena stroke. Ya, ngomongnya susah. Ya, enggak jelas, tak bisa ngomong, masih bisa ngomong tapi sedikit kurang jelas. Tangan kanan, kaki kanannya lumpuh. Ya, dipapah sama anak-anaknya. Duduk di depan meja saya. Lalu saya baru ngomong 2 kali, dibantah 5 kali.
Saya ngomong 5 kali, dibantah lagi 10 kali. Ini konsultasi saya atau beliau gitu. Suaminya di belakang, duduk di belakang, dimarah-marahin. Ini gara-gara suami saya jadi setrum. Di depan saya ibu ini berani memaki-maki suaminya. Kasihan saya lihat. Ya, saya kasihan justru sama ibunya. Ya apalagi bapaknya ya dimaki-maki di depan saya. Kayak nggak punya harga diri gitu. Saya bilang gini, hati-hati dengan ucapan ibu. Bagaimanapun suami ibu adalah imam buat ibu, pemimpin buat ibu. Lalu ibu maki-maki beliau. Ya, Allah tidak ridho gitu loh. Allah murka sama ibu, makanya ibu dikasih stroke. Saya ngomong gitu, saya dimarahin Pak. Hobinya marah nih. Anaknya ketawa-ketawa. Ya begitu dok, ibu saya itu temperamental tinggi. Kasihan, sampai anaknya sendiri kasihan bapak saya ini. Untung sabar, tidak diceraiin. Saya suruh pulang. Saya nggak punya obat buat penyakit itu. Loh gimana tuh dok, saya jauh-jauh sini nggak dikasih obat. Ya gimana penyakit ibu? Mulainya dari hati. Silahkan ke Ustadz Ruqyah, saya bilang begitu. Ya, jadi kadang-kadang kita sakitnya karena masalah hati. Ada lagi bapak-bapak dari Palembang kemarin, setiap bulan berobat. Sebetulnya tidak ada penyakit yang serius, tapi merasa sakit gitu loh. Kenapa? Karena baru saja meninggal sama istri tercinta katanya. Soulmate saya meninggalkan saya selamanya dok. Waktu saya masih ada istri, saya sehat, bahagia hidup saya. Tapi setelah tidak ada istri, sakit-sakitan dok. Setiap bulan datang, di bulan ke-6 sembuh. Ngajak anaknya. Nah, ini saya udah ngajak anak saya di depan dokter, saya minta izin, saya mau nikah lagi. Nah, enggak apa-apa. Lucu-lucu Pak, datang ke klinik gitu. Setiap hari ada yang curhat, ada yang nangis-nangis. Ya karena sakitnya udah parah gitu. Jadi langkah kelima jaga hati. Langkah keenam olahraga Bapak Ibu sekalian. Olahraga ini seperti pisau loh, hati-hati loh. Olahraga seperti pisau. Bisa membantu motong makanan, tapi bisa nggak sengaja ngelukain diri sendiri, betul? Nah olahraga begitu, olahraga ini harus 3 syarat, teratur, terukur, sesuai umur. Teratur kalau bisa 2 hari seminggu, ya lakukan. Bisa setiap hari, bagus, tapi terukur, capek berhenti, jangan dipaksakan. Itu namanya terukur. Kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Jangan ngoyo olahraga. Yang ketiga sesuai umur. Umur sudah 60 tahun ya jangan main futsal. Jangan main bulu tangkis berlebihan. Apalagi malam hari. Olahraga yang dilakukan di malam hari banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Karena olahraga yang dilakukan di malam hari berpotensi justru akan menaikkan oksidasi. Malam hari itu fungsinya untuk istirahat, kita bekerja seharian, lalu malah diforsir dengan olahraga, tidak ada sehatnya itu. Mau bulu tangkis boleh, cukup 2 set paling banyak, itu pun pagi. Kena sinar matahari, dapat vitamin D, malah bagus. Yang sudah usia 70 tahun ya jangan main futsal bulu tangkis, cukup pit-pitan tapi jangan lama-lama. Tahu pit-pitan? Goes. Tapi ada kemarin pasien saya 75 tahun. Ini gara-gara goes dok, saya kena serangan jantung. Lah gimana tuh? Ya ikut klub goes Jakarta Bogor katanya. Loh, nggak terukur namanya ini. Ya, masa umur 75 tahun goes sampai Bogor pulang pergi itu kan bisa 100 lebih ya, 100 kilo lebih. Belum 10 kilo semaput tengah jalan. Nah ini olahraga itu teratur, terukur sesuai umur. Dan langkah terakhir, langkah pamungkas, langkah ke-7 sebelum kita melakukan tindakan apapun supaya tidak sia-sia, kita minum herbal tidak sia-sia, ya kita melakukan sesuatu, ya kita melakukan, saran saya, medical check up sebelum sakit. Medical check up sebelum terlambat, agar pertama kita pahami dulu. Ada pepatah mengatakan tidak kenal tidak sayang. Kenali dulu tubuh kita dari kepala sampai ujung kaki, baru kita akan merasa sayang. Di saat Bapak tidak tahu bahwa paru-parunya rusak, Bapak akan menjolimi paru-paru dengan rokok tiap hari.
Misalnya seperti itu, ada pasien ngerokok tiap hari, diperiksa, paru-parunya udah rusak parah. Saya bilang, ini Bapak mau stop ngerokok atau diteruskan? Gitu loh. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita pahami. Medical check up, lakukan medical check up secara rutin. Nah, menjawab pertanyaan Pak Haji, ya Pak Sinten? Pak Warnoto, mungkin mewakili semua yang ada di sini, piro dok, gitu kan. Medical check up komplit memang tidak murah kalau Bapak Ibu lakukan dengan cara standar konvensional di rumah sakit. Itu biayanya lebih dari 20 juta Pak, kalau di rumah sakit ya. Kenapa? Saya beberapa bulan yang lalu pernah iseng nih. Iseng lihat Prodia, saya mampir ke Prodia, saya periksa gula darah, asam urat, HbA1c, kurang lebih hanya 12 item pemeriksaan. Hanya 12 item. Kaget saya harus mengeluarkan uang 1,5 juta. Ya, 1,5 juta saya harus keluarkan uang. Tapi karena saya dokter, ya didiskon jadi 1 juta. Nah, bagaimana kalau komplit? Lebih dari 200 item pemeriksaan. Puluhan juta sampai 30 juta. Apalagi dengan CT scan, ya. Nah, di klinik kami dengan 2 teknologi, ya insya Allah itu komplit. Itu biaya pemeriksaannya itu total semua itu 1.750.000. Apa saja yang didapatkan dengan teknologi pertama? Bapak akan mendapatkan 250 fungsional organ berupa angka-angka di situ 30 lembar, kurang lebih ya, 30 lembar di print. Lalu dengan teknologi kedua CT scan, ya tadi Bapak akan mendapatkan informasi seluruh organ dari kepala sampai ujung kaki di print, organ mulai dari otak, jantung, paru, ginjal semuanya di print. Itu biayanya berapa tadi Pak? 1.750.000. Tolong perhatikan, di klinik kami ada 2 status pasien, status umum dan status khusus. Status pasien umum itu tidak ada syarat apapun. Bapak silahkan kapan-kapan datang ke klinik, medical check up dengan biaya yang tadi sudah saya sampaikan, 1.750.000. Tapi kalau Bapak ternyata menjadi status pasien khusus, itu biayanya separuh dari umum Pak, 875.000. Lebih murah daripada PCR swab setahun yang lalu. Setahun yang lalu PCR swab berapa Pak? 900. 2 tahun yang lalu di saat pandemi ada di Indonesia PCR swab berapa? 2 juta Pak. Lalu turun jadi 1,5 juta. Ini ada medical check up holistik biayanya 875.000, malah lebih murah dari pemeriksaan saya di Prodia yang hanya 12 item. Namun untuk jadi pasien khusus ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang boleh menjadi pasien khusus hanya Bapak Ibu yang hadir di masjid ini saja. Ini hadiah yang kita berikan. Berikut dengan pasangannya di rumah. Bagaimana cara teknisnya? Nanti di belakang yang pakai baju pink itu ada Mas Darwin, staf saya. Beliau akan membantu mendaftarkan Bapak yang mau jadi pasien khusus. Jadi pasien khusus itu harus didaftarkan dulu. Ya nanti periksanya kapan? Ya monggo kalau Bapak ada waktu. Tapi saran saya semakin cepat semakin baik. Karena kalau udah seminggu lupa Pak. Sekali gitu loh. Ya semakin cepat semakin baik. Nah kebetulan hari ini saya praktek. Jadi seminggu itu praktek saya hanya 3 hari. Hari Jumat, Sabtu, Minggu. Nah kalau Bapak hari ini daftar dan hari ini mau datang juga, tidak ditunda-tunda besok-besok, ya saya kasih fasilitas yang kedua, antar jemput gratis. Jadi nanti cukup Bapak kembali lagi di masjid ini jam 8:30, insya Allah nanti jam 9 rombongan sudah datang, sudah kita berangkatkan ke klinik kita. Periksa, konsultasi dengan saya, pulang membawa rapor, mudah-mudahan raportnya tidak ada yang kebakaran ya Pak. Tapi kalau ada yang merah pun insya Allah ada solusinya ya. Terus fasilitas ketiga, bagi Bapak yang sudah resmi jadi pasien khusus akan mendapatkan fasilitas konsultasi gratis selama 1 tahun dengan dokter-dokter di sana termasuk saya dan ada satu lagi dokter namanya Dr. Khairuddin. Dr. Khairuddin prakteknya dari hari Selasa, Rabu, Kamis. Saya Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Senin kita tidak ada dokter tapi klinik tetap buka di sana. Jelas Pak? Jadi pilihan ada di Bapak. Saran saya medical check up, tapi kalaupun tidak ya tidak ada masalah ya.
Terus kalau memilih umum ya nggak usah daftar, kapan-kapan datang. Tapi kalau Bapak mau jadi pasien khusus, silahkan daftar dulu. Dan pasien khusus ini berlaku juga buat keluarga di rumah. Jadi Bapak ini yang hadir di sini mewakili keluarga di rumah, baik istri, suami ataupun anaknya. Cukup sekian dari saya. Inilah kegiatan manasik kesehatan, bukan hanya sekedar berteori, tapi prakteknya sampai dengan tahapan medical check up. Alhamdulillah selesai ya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang keliru, kata-kata yang salah ya. Akhirul kata wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi lupa sampaikan bahwa Bapak yang mau medical check up pastikan jangan memakai logam di badannya. Cincin, kalung, gelang, giwang, ibu-ibu jangan dipakai, dilepas di rumah. Terus yang kedua, nanti di klinik saya akan berikan buku gratis buat Bapak. Jadi ada buku yang saya tulis sendiri, nanti free buat Bapak. Ya, terima kasih.